dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa. Katakan ku menyembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembah, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus, Tuhan, sebab namamu kudus, sebab namamu kudus, kudus, Tuhan. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, Engkau Allah yang baik Bapa. Engkau mengasihi kami. Kami ini Tuhan hadir pada saat ini. Ingin Tuhan isi lagi kembali kami dengan kebenaran firman-Mu Bapa. Biarlah segenap kehidupan kami Tuhan boleh menyembah dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan hari ini kami mau beribadah. Kami ingin Tuhan menyenangkan hati-Mu Tuhan. Berkati ibadah kami ini Tuhan, mulai awal, pertengahan hingga akhirnya. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu. Puji nama Tuhan. Haleluya. Kita akan sedikit beribadah sedikit ya. Kita puji-pujikan nama Tuhan, kita tinggikan nama Tuhan pada saat ini. Mari kita naikkan pujian kita. Tahu lagu Besarkan Nama Tuhan? Oh itu? Besarkan nama Tuhan, Pujilah Dia. Betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Sekali lagi besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan. Amin. Pujilah Dia. Kemurahan-Nya besar. Betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, amin. Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ada, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Amin. Kita sudah membesarkan nama Tuhan. Kita pujikan lagi di namanya, kita tinggikan namanya dengan sorak-sorai kita. Yesus kekasih jiwaku. Jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu dengan gendak, ku puji, ku
sayang, sayang, disayang. Aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Salam. Kami undang kita bangkit berdiri, kita akan menyiapkan hati kita untuk kebenaran firman Tuhan. Kita naikkan pujian kita lah. Kusiapkan hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan, ku dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, ku dengar firman-Mu, firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Katakan, hatiku telah siap Tuhan, hatiku telah siap Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, Engkau Allah yang baik, Engkau yang selalu kami puji dan kami muliakan dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan buat puji-pujian kami ini Bapa. Biar kiranya berkenan di hadapan Tuhan. Pada saat ini juga Tuhan, kami akan mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Bukakan rahasia kebenaran firman-Mu Tuhan, sehingga kami boleh dapat berjalan sesuai kehendak-Mu Tuhan. Berkati firman-Mu Tuhan menjadi penopang, menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Berkati firman-Mu Tuhan buat kami yang mau mendengarkannya Bapa. Berkati kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Puji nama Tuhan. Haleluya. Ini sudah berapa kali ibadah setelah Covid? 3 kali hari Sabtu. Tiap Sabtu ya. Ini 3 kali, ini hari Selasa baru ini ya. Ya, terpujilah nama Tuhan, bahwa Tuhan itu baik buat kehidupan saudara dan saya. Kita masih bisa memuji Tuhan itu karena anugerah Tuhan. Kita diingatkan bahwa kita itu adalah anak-anak Tuhan yang dikasihi Tuhan. Betapapun beratnya beban yang kita alami, betapapun berdosanya jalan-jalan yang kita lalui, tetapi Tuhan masih mengasihi kita. Amin. Tuhan itu mengampuni saudara dan saya. Ya, dosa Anda itu merah seperti kemiji, Tuhan akan bisa sucikan seperti bulu domba. Ya, Allah itu Maha Pengampun.
Jadi sangat luar biasa kita mempunyai Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah berkorban bagi kita, yang sudah menebus kita, yang mau menolong bahkan memberikan kekuatan bagi kita. Amin. Di nama Tuhan kita buka Alkitab kita yang terambil dari kitab Matius. Injil Matius pasal 6 ayat 32 sampai dengan 34. Kita bergantian membaca. Saya akan membacakan ayat 32. Saudaraku yang terkasih ayat 34, ayat 33 dan ayat 34 kita bersama-sama membacakannya. Amin. Amin. Sudah dapat? Sudah. Amin. Matius pasal 6 ayat 32 saya bacakan. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Ayat 32 saudaraku, 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ayat 34 sama-sama, 1, 2, 3. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Amin. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Jangan ditambah-tambah lagi. Udah susah jangan tambah-tambah lagi, makin susah nanti kemudian hari. Amin. Makanya di sini ada judul hal kekhawatiran. Kekhawatiran itu tidak perlu ada bagi orang percaya. Ya, kekhawatiran itu banyak kadang-kadang datang di pikiran kita kan, melintas, lihat takut membayang, pandang kepada Tuhan Yesus. Artinya kekhawatiran itu selalu bagi hidupan orang percaya itu, bagi manusia lah aku bilang. Manusia itu selalu ada kekhawatiran. Khawatir tidak dapat makan, betul? Khawatir tidak punya masa depan. Khawatir orang tua tidak menolong. Khawatir akan segala kehidupan ini. Banyak kekhawatiran dalam dunia ini. Ya kan? Tetapi kita tidak perlu khawatir. Di sini dikatakan bahwa kita tidak perlu khawatir. Saya bacakan ayat 25. Saudara bisa baca mulai 25 sampai 34. Tetapi itu saya bikin ringkas supaya kita lebih cepat. Ayat 25 saya bacakan. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kau makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Amin. Hidup itu lebih penting sebenarnya daripada makanan. Ya. Apa yang dibaca? Hidup itu akan lebih penting daripada makanan dan minuman. Tubuhmu lebih penting daripada pakaian. Ya, kalau di sini kita lihat untuk apa pakaian bagus-bagus. Ya, makanan pun biarlah hanya sekedar Tuhan berikan berkat supaya kita jangan cemas mengharapkan yang lebih. Amin. Supaya kita dipuaskan, sedikit pun bisa dipuaskan. Amin. Haleluya. Ya, saya merasakan beban hidup saudara di sini tidak bisa bebas. Kadang makanan pun terbatas ya. Kalau punya uang bisa makan kenyang, bisa belanja. Ya, kalau ada orang tua kita yang mengunjungi kita, baik keadaan kita, ya, bisa makan enak. Tapi semuanya itu biarlah kita mengucap syukur. Sedikit pun kita bisa mengucap syukur supaya sehat. Ya, kekhawatiran itu bisa membuat tubuh nggak sehat. Ya, terpengaruh pikiran, terpengaruh untuk ke perut. Ya, banyak pikiran, perut pun kencang. Ya, ambayen datang. Ya, kekhawatiran itu saya katakan tidak perlu. Jalani aja hidup. Ya, saya contohkan begini. Misalnya kita ada 4 orang kawan akrab ini mau pergi ke Danau Toba, tapi mobil yang ada cuma mobil danga-danga. Ya, mobil Kijang Mandra lah kita katakan, yang sering mogok, yang sering macet, ya kan. 4 orang ini ya udah dipersiapkannya semua, bawa makanan, bawa minuman, ya.
Bilanglah keadaan bukan mau tamasya. Keadaan mendadak bahwa ada suatu urusan yang penting ke daerah Danau Toba yang harus dijalani. Tapi mobil yang dipakai hanya mobil isi Kijang Mandra ini. Ya. Sepanjang perjalanan yang 3 orang was-was, cemas. Kayak mana ini bisa sampai ini ke tujuan? Kayak mana bisa sampai ini ke Parapat? Bisakah sampai mobil kita ini ke Parapat? Ya. Yang satu lagi tenang. Ya, dia bawa foto. Di foto-fotonya sepanjang perjalanannya dia bisa makan kacang, dia bisa makan lapet, dia minum kopi, dia minum semua, dia makan, senang. Tetapi yang 3 orang tidak bisa makan apapun. Ya, sangat cemas. Mulai dari berangkat dikatakan, kalau ada motor mogok, kan nggak tenang jiwanya yang 3 orang. Ya, dia bingung sama si kawan ini. Oh kawan, kau kok bisa tenang? Hidupmu senang sekali ku tengok. Makanan kau makani, minuman kau meminum. Ya, setelah sampai ini udah jam 6 sore. Ya, neng marulawan mak. Untuk apa aku susah? Katanya kan. Kalau memang terjadi sesuatu ya harus kita kerjakan. Apa boleh mau dibuat ya kan? Cuman itu kendaraan yang ada. Oh, kau lah Pak ya. Yang soadong untuk-untukmu enak kan? Karena apa? Dia santai sekali. Ini pemandangan ini dari sedang berdaging non ma bereng hau maon menguning baga sampai di Danau Toba, difotoinya Danau Toba itu. Senang dia sampai di perjalanan, senang sekali dia. Tetapi yang 3 orang ini sangat susah. Kawan ini kayak mana ini pikirnya kan? Kami udah susah ini. Sepanjang perjalanan kami sangat bingung. Kamu tenang-tenang. Ya ngapain susah kawan? Kalau ada sesuatu kempesban kita bagusin. Ya kan? Kalau ada sesuatu di jalan ya kita perbaikin. Ngapain susah? Sampai doi tak kan? Nah kan? Oh. Jadi kesusahan itu tidak perlu, tapi harus dihadapi. Amin. Kekhawatiran apapun yang di pikiran kita itu tidak perlu disimpan. Tidak ada gunanya. Saya katakan kekhawatiran itu tidak ada gunanya. Harus dihadapi. Misalnya kekhawatiran kita tentang makanan, kita tidak ada gaji bulanan. Pas ada gaji yang besar, berkah yang besar disimpan dong. Ya, karena kita tidak punya penghasilan yang tetap. Misalnya dapat 1 hari kita mengkorek paret lah bilang dikasih 50.000. Usahakan dia disimpan 20.000. Amin. Bisa nggak 30.000 dimakan 1 hari? Harus bisa lah itu. Beli cabai, beli tomat, masak sendiri. Moloboi karena olahan ikan asin di alam 20.000 disimpan. Untuk cadangan suatu hari nanti nggak ada lagi penghasilan. Jadi begitu caranya, jangan ada kekhawatiran itu hanya dipikir-pikirkan. Sakit perut, sakit pikiran, nggak ada semangat, nggak ada kekuatan. Itu hal kekhawatiran itu, Bapak Ibu. Kemudian mengapa di sini dikatakan, saya baca dulu ayat 32. Tolong dulu baca. Ini yang di tengah ini. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Amin. Apa yang dikatakannya Bapamu? Bapamu yang di surga. Siapa itu Bapamu yang di surga? Pencipta langit dan bumi, yang menjadikan seluruh jagat raya yang begitu besar ini. Itu adalah dikenal sebagai Bapa kita. Allah kita pencipta itu sebagai Bapa. Ingat, Bapa yang mengasihi anaknya. Anak-anaknya tidak mungkin kekurangan makan. Amin. Ya, kadang-kadang memang manusia itu tidak puas atau tidak mengerti bahwa ada Bapaknya yang menciptakan langit dan bumi ini, yang sanggup memberikan segala sesuatunya.
Ya. Kadang tidak sabar manusia ini menunggu pemberian Tuhan. Ya. Ingatlah bahwa Bapa kita pencipta langit dan bumi. Ada orang bapaknya yang orang kaya raya, makanannya di dapur hanya ikan asin. Ada yang tega bapaknya memberikan ikan asin bahwa dia orang kaya raya, mobil Mercy, nggak ada kan? Sepertilah itulah kita. Kita anak-anak Tuhan yang dikasihi Tuhan, tak mungkinlah kita dibiarkan. Ya, datanglah kepada Tuhan. Aku tahu untuk memberikan yang terbaik bagi anakku. Amin. Dia katakan gitu bagi kita. Aku tahu memberikan yang terbaik untukmu, anakku. Itu bapak yang baik. Bapakku tadi pun kayak gitu. Di sekolah tiba-tiba. Ya. Dibelikan baju. Setiap hari Natal pasti baju baru, bukan? Ingatlah dulu. Masih anak-anak kita dulu setiap tahun baru, hari Natal di kamar liturgi baju baru anakku. Usahakan beli sepatu baru anakku. Begitu seorang bapak, begitu keadaan orang tua. Ya. Apalagi Allah kita sebagai Bapa. Ya. Orang Kristen mengingat bahwa penciptanya itu adalah Bapa yang di surga karena Tuhan Yesus yang sudah mengangkat kita menjadi anak Allah. Tak mungkinlah. Ya, makanya diajak kita mengenallah Bapa kita yang baik. Kenallah Yesus, kenallah Tuhanmu. Coba baca dulu leh siapa ini? Raja Buku ya? Mari ya, Filipi 4 ayat 6 sampai 7 leh. Ayat 6 sampai 7. Firman Tuhan, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ayat 7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Damai sejahtera Allah akan memelihara kamu melampaui segala akal. Ya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan dalam permohonan dan ucapan syukur padanya. Dia itu Allah yang tinggi dan agung. Ya, kalau kita datang ya mintalah dengan baik. Sembahlah Dia dengan baik. Ya. Jangan kita anggap ada zaman sekarang anak-anak gitu, ya. Tidak menghargai orang tuanya. Kurang sopan kepada orang tuanya. Tetapi kita lebih takut karena Dia yang Maha Kuasa. Ya, datanglah dengan ucapan syukur. Datanglah dengan permohonan dengan sujud kepada Tuhan. Ya, pasti Tuhan akan memberikan apa yang kita perlukan. Melampaui segala akal. Melampaui apa yang kita pikirkan Tuhan sediakan. Amin. Iya, luar biasa firman Tuhan. Saya akan bacakan 1 Petrus 5 ayat 7. 1 Petrus 5 ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Sebab Ia yang memelihara kamu. Serahkanlah semua kekhawatiranmu, apapun. Ya, itu sudah janji Tuhan. Aku akan memeliharamu. Ya. Janji Tuhan. Kalau kita sudah diangkat menjadi anaknya, itu janji itu bagi saudara dan saya. Amin. Serahkanlah apapun, katakan, Tuhan, aku ini. Aku ingin ini. Aku mau ini Tuhan, jadikan hidupku seperti ini Tuhan. Ya, datanglah baik-baik kepada Tuhan. Misalnya ada satu kesalahan, ya seperti saya dan anak saya. Misalnya anak saya membuat sakit hati saya. Kadang-kadang saya tidak open sama dia. Tapi dia datang dengan minta maaf ya Pak, minta maaf ya Mak katanya. Lulu lagi hati kita, amin. Ya, lulu lagi hati kita, ya anakku ini kan mau. Begitulah sikapnya Allah kepada kita. Ya, walaupun kita kadang-kadang membuat suatu kejahatan yang menyakitkan hati Tuhan, ya kita akuilah di hadapan Tuhan. Tuhan, aku minta maaf, ampuni aku. Ya pasti Tuhan akan memberikan.
apa yang kita minta. Amin. Haleluya. Kemudian coba Le ini dulu yang di ujung itu. Baca dulu Le ayat 32 tadi Le, 33. Matius 6 ayat 33 Le. Tapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Amin. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Amin. Carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Mencari harus dengan sungguh-sungguh, dengan hati yang rindu. Ya, saya mau bacakan bagi kita Matius 13 ayat 45. Bagaimana cara mencari kerajaan Allah itu? Matius 13 ayat 45. Sudah dapat? Sama-sama kita bacakan. Matius 13 ayat 45. 1, 2, 3. Demikianlah pula hal kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Amin. Seorang pedagang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara itu yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Ibarat seperti itulah kerajaan Allah ini, kita mencari dengan sungguh-sungguh. Saya rasa memang lebih penting kerajaan Allah daripada dunia ini. Dunia ini menyediakan kemewahan, ya, keindahan, tetapi itu hanya sementara. Kalau engkau mengejar dunia ini, tetapi jiwamu tersesat, tetapi jiwamu binasa, ya apa artinya? Tetapi kita mengejar di dalam dunia ini kerajaan Allah dan kebenarannya, engkau akan memperoleh hidup yang kekal. Amin. Dan niscaya segala sesuatunya pasti akan ditambahkan, ya, ditambahkan kepada kita. Dan saya katakan tadi bahwa Allah itu, ya, yang memiliki kerajaan Allah itu, dialah Bapa kita, Dia yang mempunyai segala-galanya, ya. Nggak mungkin nggak dikasihnya kepada kita. Amin. Nggak mungkin nggak dibiarkannya kita terlantar. Mustahil itu. Kalau Bapak kita mempunyai orang kaya, mempunyai mercy, pasti kita pun akan punya hak milik. Rumah yang besar, mobil yang mewah itu hak milik anak. Amin. Bukan hak milik tetangga atau pembantu. Ya, rasa satu lagi ayat 34 saya akan jelaskan. Matius 6 ayat 34. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah sehari. Janganlah kamu khawatir akan hari esok. Masa depan ada dalam tangan Tuhan. Asal kita punya iman, iman itu tumbuh, ya, melalui suatu pengalaman yang indah, ya. Iman itu bisa tumbuh di saat kita berserah kepada Tuhan. Datanglah melalui doa, ya. Jika kamu mengalami sesuatu, datanglah dalam doa supaya imanmu akan tumbuh kembali, ya. Perkatakanlah imanmu. Jika sudah sangat berat yang kita rasakan, perkatakan imanmu kepada Tuhan. Tuhan, pasti aku bisa melalui ini. Amin. Coba kita sama-sama katakan, Tuhan, aku pasti bisa melalui ini. 1, 2, 3. Tuhan, aku pasti bisa melalui ini. Amin. Puji nama Tuhan. Jadi harus kita perkatakan, Tuhan, aku pasti sanggup melakukan ini. Pasti aku bisa menjalani didikanmu di tempat ini. Ya, jangan terlalu susah, ya. Kalau memang Tuhan suruh kita harus belajar di tempat ini, ya belajar aja, ya. Belajar lebih baik. Kalau memang salah kita masuk tempat ini, jangan lakukan lagi, ya, Mang, inang. Ya. Kalau masuk kita di son alam manako, una manaku muse. Ate. Boy.
Kalau kita berbuat sama non di son, jangan lagi ditambah, ya merampok lagi setelah keluar. Aduh, berarti kita tidak tahu belajar. Ya, hal-hal yang baik harus kita lakukan supaya jangan kembali ke tempat ini. Amin. Hal-hal yang tidak baik pasti akan masuk ke tempat ini. Saya ingatkan, hal-hal yang tidak baik pasti akan masuk ke tempat ini. Misalnya mencuri, pasti masuk. Membunuh, pasti masuk. Semuanya itu dilarang. Semua itu sangat jauh dari kebenaran firman Tuhan. Ya. Kemudian dalam kekhawatiran itu harus ada tindakan. Artinya tindakan pembaruan. Amin. Bisa nggak kita mempunyai suatu tindakan? Aku pasti bisa melalui semuanya ini Tuhan. Ya, aku harus bertindak. Hidupku akan menjadi orang yang lebih baik lagi. Ya, saat ini aku tidak mengerti, makanya aku masuk di sini. Sekarang aku sudah mengerti. Aku mau hidup lebih baik lagi. Ada suatu tindakan yang baik. Ya, terpujilah nama Tuhan. Kita akan tutup ibadah kita karena mau sholat ya. Kita bangkit berdiri. Kita naikkan pujian kita. Kasih yang sempurna bisa leh. Kasih yang sempurna. Yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku. Amin. Hanya oleh kasih karuniamu Kau berikan aku layakanku, ku dapat memanggilmu Bapa kami yang ku minta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan, takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Sebab kau Bapakku, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Sebab kau Bapakku, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, Engkau Allah kami Tuhan. Engkau mengampuni segala dosa kesalahan kami Bapa. Kami ingin Tuhan dekat denganmu. Kami ingin Tuhan berkat-berkat-Mu mengalir bagi kami Bapa. Mari Yesus angkat kami sebagai anak-Mu Bapa, sehingga kami layak manggil Engkau Bapa kami yang baik, Bapa kami yang sungguh mengasihi kami, yang menyediakan segala kebutuhan kami. Pemeliharaan-Mu Tuhan, biarlah Tuhan terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Saat ini kami sudah beribadah Bapa. Kau menyatakan janji-Mu bagi kami. Kau
lakukan segala sesuatu yang baik bagi kami Tuhan. Nyatakan terangi kehidupan kami. Terima kasih Bapa, biarlah firman-Mu Tuhan bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom.